Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Iyyakum fuqara ayyuhnihimullahu min faslihi wallahu wasi'un alim. Wasi'un alim. Materi kita minggu lalu adalah tentang Bekerja keras dan bertanggung jawab. iya, oke, bagus sekali. Bekerja keras dan bertanggung jawab. Apa kaitannya materi kita yang lalu yaitu tentang bekerja keras dan bertanggung jawab dengan materi kita saat ini yaitu pernikahan dalam Islam? Sebuah pernikahan tidak dapat berhasil tanpa adanya bekerja keras dan bertanggung jawab dari istri dan suami. Sekali ya, jadi di dalam pernikahan itu sifat bekerja keras dan bertanggung jawab sangat dibutuhkan agar terbinanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sebelum kita memulai penjelasan, seperti biasa Miss akan memberi kamu pretest. Kamu lakukan pretest menggunakan rapor Kahoot. Oke, kamu masukkan pin yang tertera di layar. Oke. Oke, hari ini kita membahas pernikahan dalam Islam. Tadi yang akan kita bahas yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan
menelaah makna pernikahan. Kemudian menemukan hukum pernikahan sesuai syariat Islam. Model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning, di mana Miss akan memberikan kamu sebuah kasus. Jadi nanti kamu telaah, ya. Kemudian nanti kamu presentasikan ke depan hasil dari penelitian kamu. Kamu cari literasi, kamu cari bahannya, itu semua ya. Kamu cari bahan tentang materi kita ini di internet. Assalamualaikum. Dari kasus yang sudah saya baca akan saya presentasikan penelitian dari kasus tersebut. Jadi yang pertama adalah apa itu pengertian pernikahan. Jadi menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Namun secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pasangan. Selanjutnya ada beberapa hukum pernikahan. Dari kasus tersebut, hukum pernikahan siswa itu termasuk hukum sunnah, di mana mereka itu mampu menikah namun masih sanggup menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi ada beberapa hukum yang lain seperti hukum wajib, yaitu orang yang telah mampu menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah mubah, yaitu hukum asal pernikahan. Yang keempat adalah makruh, yaitu hukum di mana orang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi memaksakan diri, serta hukum haram, di mana orang sanggup menikah tetapi melakukannya dengan tujuan yang tidak baik. Terus alasan orang akan menikah itu sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, serta membangun generasi yang beriman. Dalam pernikahan siswa dibutuhkan wali nikah secara wali hakim, dikarenakan calon istrinya tidak memiliki orang tua dan juga anak saudara yang membuatnya tidak memiliki wali nasab. Ini dibutuhkan karena dalam rukun nikah ada 5 hal yang perlu dipenuhi, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, serta adanya ijab kabul. Tanpa adanya satu hal, maka nikahnya tidak akan sah. Jadi hikmah dari adanya pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis, mendapat keturunan, mendapat ketentraman hati, menambah hubungan silaturahmi, serta memupuk rasa tanggung jawab. Terima kasih. Itu sekian. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali. Slide presentasimu pun juga sangat menarik. Oke, silakan dulu kembali. Bisa kan memberikan penguatan kembali. Jadi pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi hukum pernikahan itu adalah wajib, dan apabila seseorang itu sudah mampu, namun dia tidak mampu lagi mengendalikan nafsunya, maka dia wajib menikah. Kemudian sunnah itu tadi apa? Mampu jika orang yang mampu tetapi masih sanggup menahan. Jadi hukum dasar dari pernikahan itu adalah mubah, ya, boleh menikah, boleh tidak, itu pilihan masing-masing. Kemudian makruh itu bagi orang yang belum mampu, tapi dia memaksakan diri untuk menikah, itu makruh. Kemudian yang terakhir, hukum pernikahan adalah haram. Apabila seseorang itu memang mampu dia menikah, tapi
Ya, tujuan pernikahan dia bukan untuk ibadah, tapi dengan niat guru. Tujuan dari pernikahan itu tadi ini juga sudah dibahas kan, sudah dicari kan, sudah tahu tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan seksual karena memang itu naluri manusia karena kita diciptakan mempunyai nafsu. Jadi dengan menikahlah akan tersalurkan, ya. Kemudian memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah. Lalu menikah itu sendiri. Jadi apa proses pernikahan dalam Islam itu bagaimana? Prosesnya itu harus ada syaratnya, harus ada calon suami, calon istri, iya, kemudian dua orang saksi, siap ngobrol. Jadi itulah rukunnya. Tidak ada yang lain. Bukan harus ada pekerjaan, harus begini, enggak ya. Itulah dia hikmah pernikahan. Sampai di sini ada pertanyaan siswa? Paham materi terkait pernikahan dalam Islam? Oke. Tadi di awal Miss memberikan pretest. Nah, sekarang setelah kita bahas dan setelah kamu teliti juga, Miss akan memberikan post test. Post test kita kali ini melalui word wall, ya. Melalui ini kamu bisa buka link yang Miss kirim melalui email kamu tadi. Setelah kamu mengerjakan post test, hasilnya bagus ya, sudah benar semua. Sedangkan di pretest tadi kamu ada salah 2 dan di post test kamu sudah benar semua. Lanjut, Miss akan memberikan kamu tugas LKPD. Linknya ini akan dikirim juga ke email kamu ya. Kamu kerjakan tugas LKPD ini dan akan Miss tagih di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang pernikahan sesuai dalil yang ada di Al-Quran dan pernikahan sesuai dengan undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Ya, jadi sesuai dalil Al-Quran dan sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Tiplah, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mendalami ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam serta kepentingan dan hikmahnya. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa tugas LKPD-nya dan juga jangan lupa dibahas juga apa-apa yang belum kamu ketahui agar di pertemuan yang akan datang mana yang ingin kamu tanyakan kembali. Jangan lupa juga kamu meningkatkan minat baca kamu karena semua banyak bahan yang sekarang akses kita untuk mencari informasi itu sudah banyak, sudah bisa melalui internet. Miss akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.